Setelah kita mengentri transaksi pembelian kredit, yang selanjutnya tentang mengentri transaksi pembelian tunai. Menu yang digunakan masih sama, purchase, enter purchase. Pastikan ini udah bill. Suppliernya kita isikan dengan pemasok di bukti transaksinya, yaitu UD High-Tech. Kita pilih UD High-Tech. Kita ke bagian termin. Karena ini transaksi tunai, maka termsnya atau terminnya ini kita ganti. Cara menggantinya adalah kita klik tanda panahnya. Payment is due-nya. Nah, ini kita ganti menjadi COD. Seperti yang kita ketahui, konsep COD adalah langsung bayar di tempat. Makanya, jika ada transaksi tunai, jangan lupa mengganti terminnya menjadi COD. Seperti ini. Kita oke. Ini udah jadi COD. Teks inklusifnya dipastikan tidak ada centangannya. Di bagian purchase diisikan dengan nomor bukti transaksinya. IN-04. Tanggalnya tanggal 14 Desember 2014. Oke, kita ke tabel. Barang yang pertama jumlahnya 8. Galaxy A5. 2 juta, 1.600.000 ppn. Yang kedua jumlahnya 7. Grand Prime 1.800.000, di sini 12.600.000 ppn. Barang yang ketiga jumlahnya 7. G1 Ace 1.900.000, 13.300.000 menggunakan ppn. Setelah itu kita lihat lagi di bukti transaksinya. Di bagian ini ada yang spesial lagi, yaitu transaksi pembelian tunai ini disertai dengan diskon. Jika pada kasus-kasus sebelumnya, biasanya yang ada transaksi yang kena diskon adalah ketika pembayaran utang ke supplier. Tapi kali ini, ketika membeli tunai langsung diberikan diskon. Nah, untuk mencatat nominal diskonnya, kita nanti akan numpang di kolom freak di sini. Untuk mencatat diskon nanti kita menumpang di sini. Ini dikarenakan pada transaksi ini tidak ada biaya angkutnya, jadi kita bisa numpang di sini. Beda lagi kalau transaksi ini ada diskon dan ada biaya angkutnya. Jadi untuk mencatat diskon, jika kasusnya seperti itu, konsepnya nanti kalian bikin seperti uang muka. Jadi kalian harus membuat di sini. Main 1, terus diisi diskon, nominal diskonnya. Nah, bedanya lagi adalah ketika kita mengisikan diskon di kolom freak ini, ketika freak ini untuk mencatat biaya angkut, ini langsung kita isikan nominal biaya angkutnya berapa? 200.000, langsung 200.000. Tapi kalau kita mencatat diskon di kolom freak ini, kita harus beri simbol min terlebih dahulu sebelum mengisi nominalnya. Jadi semisal kalau diskonnya 500.000, ya harus kita isikan min 500.000 di sini. Ini dikarenakan konsep diskon yang mengurangi pengeluaran dan konsep dari biaya angkut yang menambah pengeluaran.
Jadi karena kita ingin mengurangi pengeluaran, makanya kita isikan min di sini. Oke. Diskonnya sebesar 300.000. Oh, lupa. Min 300.000. Seperti ini. Kode pajaknya NT, karena diskonnya di sini di bukti transaksi juga menggunakan NT. Setelah itu kita tidak bisa langsung melihat rekapannya, dikarenakan akun yang tersetting di bagian break ini masih menggunakan akun break in. Atau jika kita lihat nanti hasilnya seperti ini. 300.000 diskonnya, tapi akun yang keluar masih break in. Nah, kita harus merubah settingan link akun bagian purchase terlebih dahulu. Ini di OK. Kita masuk setup link bagian purchase. Di bagian break ini kan masih break in. Nah, kita gantikan akun break in ini menjadi akun diskon, purchase diskon. Nah, ini purchase diskon. Jika udah di OK, nah, seperti ini jadinya. Yang keluar adalah purchase diskon. Sebelum di-record, nah, karena ini pembelian tunai, maka paid to D-nya ini kita isi. Tidak seperti transaksi pembelian kredit, di mana paid to D-nya tidak diisi. Karena ini tunai, langsung diisi paid to D-nya. Paid to D, dibayar hari ini, sebesar nominal yang harus dibayarkan. 45.790.000. Dan nanti balance due-nya 0. Berarti sudah imbang antara yang dibeli dan harus dibayarkan. Kita lihat rekapannya. Akan menghasilkan 2 jurnal. Jadi pembelian tunai menghasilkan 2 jurnal. Jurnal pembeliannya, purchase jurnal, dan jurnal pembayarannya, cash disbursement. Di purchase jurnal, utangnya bertambah di sisi kredit, barangnya juga bertambah di sebelah debit, diskon mengurangi. Yang kedua, pembayaran cash and bank-nya berkurang di sisi kredit dan utangnya berkurang di debit, utang dari hasil pembelian ini. Kita OK, lalu kita record. Jika seperti ini, spelling lagi di cancel aja. Pilih no. Jika ada notif tentang cek W, kita pilih OK. Setelah kita mengakhiri transaksinya, jangan lupa untuk mengganti atau mengembalikan settingan link di bagian break tadi. Kita kembalikan ke break in lagi.
Seperti itu untuk pencatatan transaksi pembelian secara tunai. Bagian terakhir pada video kali ini adalah mengentry transaksi retur pembelian. Mana yang digunakan masih sama, purchase, antar purchase. Pastikan posisi udah bill. Suppliernya ini ya, kita pilih PT Andromeda. Bukti transaksinya dikembalikan kepada PT Andromeda. Termsnya dibiarkan saja. Teks inklusif dipastikan tidak ada centangannya. Bagian purchase kita isikan dengan nomor bukti transaksinya. DN-2. Date diisikan dengan tanggal, yaitu tanggal 20 Desember 2014. Untuk mengentry transaksi retur, hal yang berbeda dari pembelian lain adalah ketika mengisi jumlah barang dagangannya, yaitu memberikan simbol minus sebelum mengisi nominalnya. Atau saya ulangi, kita beri simbol minus sebelum mengisi jumlah barangnya. Contoh, jika yang diretur ini ada 3, maka penulisannya di kolom bill itu min 3. Karena yang diretur ini cuma 1, yaitu Samsung Galaxy Prime, jadi kita isikan min 1 di sini. Kita kembalikan min 1. Barangnya adalah Grand Prime, Galaxy Grand Prime. Press tekan otomatis terisi. Total juga otomatis terisi. Pajaknya menggunakan PPN. Kita lihat rekapannya. Seperti ini. Karena ini retur, maka posisi account payable-nya akan ada di sebelah debit, berkurang. Utang kita berkurang. Dan inventory-nya di sebelah kredit, jumlah barangnya berkurang. Ini karena diretur barangnya, otomatis jumlah barangnya berkurang dan utang kita juga berkurang. Klik OK, lalu di record. Ini di cancel. Jika sudah masih ada tahapan lain, tidak seperti transaksi pembelian lainnya, yang ketika sudah klik record selesai, untuk retur ini masih ada tahapan lagi, yaitu kita masuk menu register, masuk ke bagian return and debit. Nanti ada satu transaksi, yaitu transaksi retur yang kita buat tadi. Kita klik transaksinya. Lalu di bawah ada menu receive refund sama apply to purchase. Dikarenakan ini untuk mengurangi utang, di mana di memo diberi keterangan untuk mengurangi piutang. Maka ini adalah retur dari pembelian kredit. Menu yang kita pilih otomatis apply to purchase. Bagian ID-nya sama, nomor bukti transaksi, DN-2, tanggalnya tanggal 20, bulan 12 tahun 14.
dipastikan bahwa transaksi yang keluar adalah transaksi retur yang kita buat. Transaksinya ada transaksi kredit dari PT Andromeda. Diskonnya ini dikosongi atau kita hapus karena di bukti transaksinya tidak menampilkan diskon. Jadi kita anggap bahwa retur ini tidak ada diskonnya. Total award ini total utangnya 66 juta sekian. Diretur sekian, jadi utangnya nanti berkurang sebesar 1.980.000. Finance charge-nya 0, out of balance-nya 0. Dan nanti rekapannya seperti ini. Klik OK. Lalu kita record. Untuk melihat jurnal-jurnal yang sudah kita buat di transaction sudah kita buat ya. Ini ada di transaction journal. Di sini ada beberapa pilihan: general, disbursement, receipt, sale, purchase, inventory, dan all. General nanti ini akan menampung jurnal-jurnal penyesuaian. Disbursement akan menampung jurnal-jurnal pembayaran. Receipt akan menampung jurnal-jurnal penerimaan. Sale akan menampung jurnal-jurnal penjualan. Purchase menampung jurnal pembelian. Inventory menampung jurnal-jurnal saldo awal barang-barang. Yang all ini akan menampilkan semua jurnal. Untuk menampilkan jurnal-jurnal yang dibuat, kita harus mengatur tanggal mulainya, date from, sama to-nya. Karena ini yang membatasi jurnal itu yang akan ditampilkan. Karena transaksi ini terjadi di tahun 2014, kalau kita setting tahunnya di tahun 2021, date from-nya, maka jurnalnya tidak tampil. Tapi semisal kita bikin tahunnya di 2014, tanggal 1 bulan 1 2014, maka jurnal-jurnalnya antara tanggal 1 bulan 1 2014 sampai tanggal 27 bulan 1 2021 akan tampil. Seperti ini. Jurnal di sini urutannya tidak sesuai tanggal, tidak bertanggal. Tapi urutan jurnal di sini sesuai dengan kapan kita pertama kali melakukan record. Jadi transaksi mana yang direcord terlebih dahulu, itu nanti akan ada di awal. Begitu juga selanjutnya. Demikian video tentang mengantri transaksi pembelian. Semoga kalian bisa lebih memahami penggunaan aplikasi Mayop. Saya akhiri cukup sekian, terima kasih.